Kebanyakan film romantis dengan karya yang bagus terdapat di ceritanya, men. Dan hal tersebutlah menjadi sangat sakral dengan harus berfokus pada naskahnya itu. Nah, dari itu semua ada yang lebih simple, men. Dimana cerita yang harus bagus tersebut memang udah eksis di publik lewat buku-buku novel yang sangat terkenal. Setelah itu para movie maker berbondong-bondong untuk mendapatkan lisensinya dan begitu udah dapat, pasti filmnya langsung booming dan meledak gitu ya. Hari ini gue bakal ngasih sebuah rekomendasi film romantis dengan cerita terbaper versi dari gue, men. Jadi kalau film favorit kalian gak masuk di list ini, silahkan tambahin aja di kolom komentar. So, inilah 5 film romantis adaptasi novel terbaik untuk kalian tonton di weekend ini. Di pembuka list film kali ini bakal ada satu film yang terkenalnya bukan main, men. Mau itu dari ceritanya, konsepnya, ataupun dengan para cast-nya. Ini film juaranya sih ya. Tentu juga ini film seru dan baper. Little Woman ini mengikuti dari kisah 4 saudara perempuan bermarga March yang bernama Joe, Meg, Amy, dan juga Beth yang sedang menjalani masa remaja dari kedewasaan mereka di Amerika pasca perang saudara yang terasa masih panas gitu. Kisah tersebut menceritakan dari para saudarinya itu yang masing-masing bertekad untuk menjalani hidup dengan caranya tersendiri. Ini film merupakan adaptasi terbaik dari salah satu novel klasik karya Louisa May Alcott, man, dengan sebuah gaya menawan dan juga dapat menggait orang untuk terus ngikutin ceritanya gitu. Konsep dari filmnya sendiri sangat inovatif ya, dimana ini film satu-satunya film romantis di sini yang memakai sebuah timelapse scene 2 garis waktu yang gak jomplang gitu. Ada banyak film dengan konsep serupa, tapi nggak begitu mendapatkan hasil yang memuaskan, men. Beda dengan film ini, dimana ini film bakal dapat banget feels-nya gitu. Selain itu juga Little Woman ini bakal penuh dengan kisah inspiratif, men. Dimana ada banyak banget adegan feminis dan tentu penuh dengan drama intrik yang menyoroti perbedaan perspektif dari para kaum wanita. Tentang mengenai soal pernikahan dan juga aspirasi karir dalam hidupnya itu, men. Mungkin ini film juga bisa menginspirasi kalian para perempuan untuk bisa meraih mimpi kalian untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Hal itu dibuatkan dengan matang dan juga rapih karena tentu para karakternya yang sangat-sangat ikonik banget, men. Tak lain dan tak bukan dari Joe March sendiri yang diperankan oleh Saoirse Ronan dengan menjadi sebuah karakter punya pemikiran smart, kuat, dan juga ulet pada karir yang sedang ia jalani. Ini film seru banget sih untuk ditonton. Overall, Little Woman ini adalah film romantis adaptasi novel bestseller yang unik, men. Ratingnya juga ada di 7,8 situs IMDb yang bisa ditonton di Catch Play. Salah satu film favorit gue di list ini, men, dimana ini film bakal bikin kalian baper sekaligus tergugah untuk terus nontonnya gitu. Karena bukan cuma ada romantisnya aja, tapi juga konsepnya yang bisa bikin filmnya menarik. Twilight ini punya sebuah cerita seru dari seorang gadis remaja manis bernama Bella Swan yang pindah ke Fox, Washington dan juga jatuh cinta dengan seorang pria misterius bernama Edward Cullen. Edward sendiri bukan sekedar pria sembarangan, men, karena dia juga ternyata adalah vampir, dan meskipun punya resiko yang tinggi, hubungan cinta Bella dan juga Edward ini mulai menyatu satu sama lainnya, sampai membawa mereka menghadapi berbagai tantangan yang besar dan juga rintangan yang berat. Film ini juga tentu berdasarkan dari sebuah karya novel bestseller lainnya yang berjudul sama dari karangan Stephenie Meyer, man. Dan semua karangannya tentu bakal sangat-sangat menggugah banget buat baca gitu ya. Gue sendiri sangat suka lah sama semua novel darinya itu. Dimana genre-genre romantis fantasi remaja yang kayak gini lah yang bisa bikin mood booster para penontonnya ataupun para pembacanya ya. Plot dalam filmnya ini standar ya, nggak terlalu cepet dan juga nggak terlalu lambat. Dramanya sendiri bagi gue sih oke, dan tentu visual efeknya yang lumayan smooth untuk sekelas film tahun 2010-an ke bawah. Cuma, entah kenapa ini film dapat banyak kritikan pedas dari para fans novelnya, yang mana mungkin mereka juga kurang bisa menerima apa yang diberikan lewat filmnya. Kaget banget gitu ya, cuma dapat segitu aja, sedangkan pendapatan penayangan dari seluruh dunianya bisa 10 kali lipat dari budget filmnya ini. Jadi lumayan agak aneh sih bagi gue sendiri. By the way, penampilan para aktor utamanya bener-bener keren banget, men. Dari Kristen Stewart dan juga Robert Pattinson, yang chemistry-nya ini patut dikasih 4 jempol dah ya, nggak bakal mengecewakan. Dari gue sendiri, meskipun Twilight ini bukan pure film romantis, tapi tetap bisa bikin baper para penontonnya. Ratingnya juga bikin shock, ada di 5,3 situs IMDb, dan tentu bisa ditonton di Netflix. Salah satu film klasik yang gak boleh dilewatkan, men, dimana kisahnya ini tentu bakal bikin kalian baper, dan yang paling penting ceritanya tentu sangat menarik banget. Ini film bakal full drama romance dari sebuah adaptasi novel terbaik.
Pride and Prejudice mengikuti sebuah kisah dari seorang wanita muda bernama Elizabeth Bennet dari keluarga kelas menengah di Inggris pada awal abad ke-19. Ia sering banget memecahi masalah tata krama, moralitas, pendidikan, dan juga pernikahan dalam masyarakat bangsawan kelas bawah Inggris yang tentu dipandang sebelah mata oleh yang lainnya. Salah satu film dengan berdasarkan novel terkenal berjudul karya Jane Austen ini dengan para fansnya mungkin sangat-sangat banyak di seluruh dunia, men. Ini film adalah salah satunya yang bisa bikin kalian baper, tercengang, dan juga tentu tertagih untuk terus nonton atau ikutin alur ceritanya. Selain dari ceritanya yang sangat padat berisi dan juga to the point ya, Pride and Prejudice ini juga menonjolkan sebuah konsep menarik yang jarang banget orang tahu gitu. Apalagi ditambah dengan sebuah sinematografinya yang sangat epik, membuat film ini semakin di depan dari list-list untuk nonton film pertama kali gitu. Pengambilan gambar yang ciamik juga patut diperhatikan di dalam film ini ya, dimana latar-latar abad ke-19-nya bener-bener kerasa banget gitu di hati para penontonnya. Kostum dan juga musik yang digunakan oleh para pemerannya juga adalah detail penting yang sangat menonjol banget di dalam film ini. Kalian bakal dibuat nyaman dengan warna kostum yang diberikannya dan juga iringan musik bagaikan terlelap dengan alur ceritanya. Seluruhannya Pride and Prejudice ini adalah salah satu sebuah film adaptasi yang gak boleh dilewatkan, men. Dan tentu limited banget nih pada rating 7,8 di situs IMDb. Datang dari Netflix, ini film seru banget, men. Apalagi salah satu juga film romance yang diadaptasi dari novel bestseller yang sangat mengejutkan. Rugi banget sih kalau kalian nggak nonton filmnya ini. To All the Boys I've Loved Before ini mengikuti dari kisah Lara Jane Covey yang menjadi seorang siswa sekolah menengah pemalu dan juga sedang menulis surat cinta rahasia kepada semua orang yang dia sukai. Tapi ketika surat-surat itu secara tidak sengaja terkirim, Lara Jane mendapati dirinya menjalin hubungan palsu dengan salah satu mantan kekasihnya untuk membuat mantan kekasih lainnya cemburu gitu. Salah satu film underrated yang memang jarang banget orang tahu, men. Tapi walaupun begitu, ini film bener-bener menarik banget. Didasarkan dari sebuah novel terkenal berjudul sama karya Jenny Han, menjadikan ceritanya semakin seru lagi gitu. Konsep dari filmnya lain tak lain bakal menangkap dari asiknya esensi cinta anak muda yang memang pure cuma mikirin soal cinta, men. Ini bakal bikin para penontonnya nyaman dan juga nggak terlalu terusik dengan hal-hal lainnya gitu. Semua film Netflix udah nggak usah diraguin lagi lah ya sinematografinya. Udah pasti bagus dan bikin nyaman. Dimana pengambilan warnanya di sini bener-bener bagus banget, men. Dan juga gue suka mereka nggak neko-neko ngambil latar setting yang maksa gitu ya. Penampilan kuat dari aktor utamanya yakni Lana Condor sendiri benar-benar berpengaruh dalam film ini, men. Rasa asiknya tuh bener-bener melekat banget gitu menjadi bagian dari karakternya. Dari gue sih ini film jangan sampai kalian lewatkan ya. Gampang juga ditonton, ada di apps kok. Ratingnya juga not bad di 7,0 situs IMDb dan tentu ada di Netflix. Terakhir yang menutup list film hari ini bakal ada dari sebuah cerita menarik dengan gaya novel yang iconic, man. Dimana film ini memang udah mainstream banget ya di seluruh dunia, tapi walaupun begitu tetap seru untuk ditonton. The Notebook berkisah pada dua kekasih muda yang terpecah belah oleh kelas sosial mereka yang juga sangat berbeda. Suatu tempat di tahun 1940-an, pasangan tersebut terhubung kembali lewat takdir-takdir yang tak bisa dielakkan, men. Setelah bertahun-tahun yang penuh dengan derita, mereka pun mencoba untuk menghidupkan kembali cinta yang terpendam dan juga kembali mendapatkan rintangan yang susah dan juga penuh perih. Walaupun memang tergolong seperti drama dibuat dari setting film ya, nyatanya The Notebook ini adalah sebuah film klasik yang memang diadaptasi dari novel terkenal karya dari Nicholas Sparks. Ini film dibuat di tahun 2004 ya, tapi masih sangat fresh banget hingga saat ini gitu. Sinematografinya bener-bener bisa bikin kalian nyaman. Beberapa set latarnya juga bener-bener niat banget gitu. Dan detail penting dari adegan per adegannya juga diberikan dengan smooth dan tentu bisa bikin filmnya tambah emosional lagi. Konflik dari filmnya aku akui memang benar-benar berat ya, tapi seiring kalian nonton ini film, maka semakin terbiasa juga untuk ngikutin alurnya, men. Cerita dalam film ini paling juaranya sih dari 4 film sebelumnya gitu. Dan yang bisa benar-benar bikin baper mungkin adalah film ini juga. Hal itu tak lepas dari chemistry antara Ryan Gosling dan juga Rachel McAdams yang gak bisa disangka lagi gitu. Dari penampilan paling menawan mereka yang bisa bikin benar-benar para penontonnya ikutan baper di tiap scene per scene-nya. Overall, The Notebook ini menjadi salah satu film romantis terbaik di seluruh dunia. Apalagi datang dengan rating 7,8 di situs IMDb yang tersedia di WeTV.
Mungkin segitu aja rekomendasi 5 film romantis adaptasi novel terbaik yang bisa gue share di konten hari ini. Film mana nih yang bisa bikin kalian baper? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman tongkrongan kalian biar pada tahu nih ada film-film romantis seru apa yang bisa ditonton di weekend ini. Ya pengen request untuk konten rekomendasi kesukaan kalian, silahkan gabung aja membershipnya dulu dan isikan requestan kalian di kolom community tab khusus untuk request film ya. Sekian untuk hari ini, gue pamit undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.